Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2022 sudah kita lewati dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita memasuki tahun yang baru 2023. Kita bersyukur karena Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, sukacita baik kita maupun keluarga kita. Hari ini kita bersyukur kita dapat satu kesempatan belajar firman Tuhan. Tema saya adalah doa di awal tahun. Ada 4 hal yang saya ajak untuk kita berdoa di sepanjang tahun 2023. Ya, saya baca satu ayat saja, ayat yang terkenal sekali dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang 16 dan 17. Firman Tuhan saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi menurut Rasul Paulus, kita bersukacita dan berdoa. Doa itu menjadi satu ketetapan hidup, satu sifat hakikat dari kehidupan orang yang percaya. Ada 4 hal yang saya ingin kita doakan di sepanjang tahun 2023. Yaitu yang pertama, mari kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa supaya kita sebagai suami, sebagai istri sehat. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kalau kita sebagai istri berdoa untuk suami kita, diri kita, dan juga anak-anak kita. Kalau kita katakanlah sebagai anak-anak, kita berdoa untuk diri kita, untuk sekolah kita, untuk pekerjaan kita, pergaulan kita. Tapi juga berdoa untuk orang tua kita, ibu dan bapak kita. Mari kita berdoa supaya kita diberi Tuhan kesehatan. Kita tahu bahwa sehat itu anugerah, sehat itu berkat, kesehatan itu mahal. Biasanya kalau kita sudah sakit baru kita mengerti hal ini. Ketika kita tahu bahwa kesehatan begitu mahal, maka kita berdoa supaya kita sehat. Bukan cuma berdoa, kita juga jaga kesehatan. Makan yang betul, jangan stres, tidur yang teratur, ya jangan juga menyimpan pikiran-pikiran atau perasaan negatif buat orang lain. Karena itu akan menjadi beban buat kita dalam kehidupan kita. Jadi kita berdoa supaya kita sehat, supaya kita segar. Sebab kalau kita sehat, kita segar, kita baik, maka ada banyak hal atau agenda yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan itu bisa membawa kebaikan buat kita. Sebab kalau kita sakit, terlalu berat untuk menanggung itu. Di samping kita juga tidak bisa produktif untuk mengerjakan agenda kita yang penting yang kita sudah schedule di tahun 2023. Hal yang kedua, mari kita berdoa untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita, untuk usaha kita, untuk pelayanan kita, untuk profesi kita, supaya tahun 2023 ini kita berdoa semuanya berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik, dan kita berdoa supaya kita bisa bekerja dengan benar, kita bisa melayani dengan benar, kita bisa berbisnis, berusaha dengan baik dan benar. Kita tahu bahwa banyak sekali pengangguran. Kita bersyukur di tengah-tengah begitu banyak sekali pengangguran. Ada orang-orang karena dampak COVID kehilangan pekerjaan, di PHK. Ada banyak orang yang usahanya sulit untuk bisa dipertahankan. Jangankan maju, untuk bisa bertahan aja susah. Bahkan banyak sekali yang akhirnya gulung tikar dan bangkrut. Nah, kita bersyukur kita masih punya pekerjaan. Sehingga mari kita jauhkan diri dari sikap yang tidak bertanggung jawab. Atau kita melihat pekerjaan orang lebih penting dan pekerjaan kita kurang penting. Kita lihat orang lebih bagus dan kita menjadi minder. Padahal mari kita berdoa untuk pekerjaan kita dan bersyukur dan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Sebab pekerjaan kita anugerah Tuhan, pekerjaan kita sarana yang Tuhan izinkan supaya kita punya ruang besar untuk belajar. Belajar bekerja, belajar untuk kerjasama, belajar untuk jujur, belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk mengembangkan diri, dan semua hal. Jadi pekerjaan itu adalah lanjutan waktu kita dulu sekolah. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Ketika kita bekerja, nah disinilah semua proses kita belajar, kita mulai implementasikan. Jadi itu menjadi ruang untuk kita mengembangkan semua potensi yang Tuhan kasih. Dan dengan begitu kita bisa membayar kehidupan kita, baik pribadi juga keluarga kita. Sehingga apa yang terjadi adalah pekerjaan kita menjadi satu sarana di tangan Allah untuk menolong kita agar kita tidak punya mental untuk minta. Bangsa ini kita harus berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Kalau generasi mudanya itu melek pada pengetahuan, generasi muda kita itu melek pada pendidikan, pada teknologi. Dan ketika generasi kita muda baik, sehat, terdidik, dan punya kehidupan yang baik, satu hari ketika Tuhan kasih dia pekerjaan, dia bisa mengembangkan semua potensi dia di sana. Dan ini menjadi sarana untuk bersaksi tentang kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, mari kita berdoa untuk kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kita di sini bukan wisata. Kita di sini bukan jalan-jalan, bukan traveling.
Kita di sini ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan yang sangat mulia. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Sebagai garam, sebagai terang bagi dunia, biarlah kita memberi nilai pada situasi kita, pada relasi kita, pada komunitas kita, pada masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Nah, apa makna kesaksian hidup kita? Nah, kehidupan yang bermakna ialah orientasi bukan cuma pada sekedar memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita bisa menjadi berarti buat orang lain. Bagaimana saya berguna bagi orang lain? Nah, kita dipanggil untuk itu. Nah, panggilan kita mulia sekali karena Allah yang memanggil kita. Begitu uniknya panggilan kita karena Tuhan kasih kehormatan kepada kita. Untuk apa? Untuk melayani, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Dan ini sangat unik dan sekaligus mahal. Nah, mari kita belajar untuk bertanggung jawab pada panggilan ini. Ini panggilan Allah, bukan hobi atau kesukaan kita. Saya ingin melayani, daripada nganggur mending gue melayani. Tidak seperti itu. Daripada lu gak kerja, udah ikut pelayanan. Kayaknya enggak. Karena pelayanan itu, karena panggilan untuk melayani itu dari Tuhan. Itu begitu mulia, begitu unik sekali, begitu mahal sekali dan luar biasa sekali. Nah, sehingga kita membangun tanggung jawab untuk menghargai panggilan kita. Nah, mari kita berdoa supaya kita tidak lupa. Karena ketika di tengah-tengah kesibukan kita, ada banyak target yang harus kita capai di tahun ini, 2023. Mari kita jaga diri kita supaya jangan kita menjadikan diri kita sendiri secara sadar ataupun tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ingat, kita tidak dipanggil untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak dipanggil menjadi beban bagi bangsa ini. Kita dipanggil untuk menjadi kontributor bagi kemajuan bangsa ini. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan jadi terang bagi bangsa ini. Supaya lewat kita, kehadiran kita, karya kita, prestasi kita, dan semua yang terbaik yang bisa kita berikan untuk negeri ini. Jadi jangan tanya apa yang bangsa ini berikan buat saya. Tapi mari kita bertanya secara jujur buat diri kita sendiri, gak usah untuk orang lain. Apa yang bisa saya berikan untuk bangsa ini, untuk masyarakat saya. Bukan melahirkan perpecahan, bukan melahirkan banyak sekali masalah, menebar kebencian, tetapi saya menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena inilah panggilan saya. Mari berdoa untuk panggilan kita, supaya kehadiran kita di bangsa ini benar-benar menjadi garam dan terang. Dan inilah yang ketiga yang kita doakan di tahun 2023. Hal yang keempat saya ingin mengatakan begini. Marilah kita berdoa untuk bangsa kita tercinta, Indonesia. Kita bersyukur kita lahir di negeri ini sebagai anak yang sah dari bangsa ini. Mari kita jaga. Mari kita punya komitmen bersama. Bukan hanya kita, tetapi semua saudara-saudara kita sebangsa. Apapun suku kita, mau orang Bugis, orang Makassar, orang Gorontalo, orang Palembang, orang Karo, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Maluku, orang Tobelo, orang Minangkabau, orang Padang, orang Sangir, orang Minahasa. Mari kita semua bergandengan tangan. Karena bangsa ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Bangsa yang besar sekali. Penduduknya 275 juta. Dibandingkan dengan negara Arab. Iya, seluruh negara Arab digabung. Itu jumlahnya hanya 200 juta sedikit. Itu 22 negara. Nah, kita satu negara jauh lebih banyak penduduknya, yaitu hampir 275 juta jiwa. Sejak Indonesia merdeka 1945 sampai hari ini, bangsa kita adalah bangsa yang dirahmati Tuhan. Bahwa ada masalah, iya. Itulah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada orang-orang yang menebar berbagai macam isu, radikalisme, terorisme, karena akar-akar kebencian secara sektoral. Nah, itulah dinamika dalam perkembangan sejarah keperbangsaan kita Indonesia. Tapi mari kita cintai bangsa ini. Mari kita wariskan kepada generasi muda cinta akan bangsa, cinta akan tanah air, cinta akan negeri, NKRI harga mati. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berdoa dan peduli pada bangsa kita. Pertemuan di Bali, iya, G20 kemarin, adalah menggambarkan bagaimana Indonesia satu negara diperhitungkan dunia. Kemarin di usia yang kesekian sudah di level yang ke-16. Tetapi kita berdoa di tahun 2045, jadi 100 tahun setelah kita merdeka, 1945 sampai 2045, kita berdoa kita menjadi bangsa yang besar, yang kuat, di mana kita masuk pada peringkat keempat di antara seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan ini tantangan kita. Mari kita berdoa
Supaya kita sebagai komponen bangsa, mari merajut lagi kesatuan hati. Siapapun yang menjadi presiden, siapa juga pemimpin, kita berdoa supaya dia adalah orang yang memang dipilih Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya bangsa kita jangan sampai terpecah, tapi bangsa kita bersatu, kuat, dan menjadi bangsa yang sejahtera. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa mari kita berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita kasih, kita berdoa supaya kita semua sehat. Sebab kalau kita sehat, kita bisa bekerja, bisa melakukan banyak hal yang menjadi agenda kita di 2023. Yang kedua, mari kita berdoa untuk pekerjaan, usaha, bisnis, profesi, dan pelayanan. Supaya itu menjadi wahana di mana kita mengembangkan karir kita, potensi yang Tuhan kasih buat kita, untuk diri kita, tapi juga untuk memberkati banyak orang. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk panggilan kita. Supaya di tengah-tengah kesibukan kita tidak lupa bahwa kita dipanggil menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, bagi dunia. Supaya lewat kehidupan kita banyak orang mengenal Yesus. Dan yang keempat, kita berdoa untuk bangsa kita yang tercinta, NKRI. Supaya sampai 2024 bangsa kita makin kuat, makin maju, makin sejahtera. Dan bangsa kita adalah bangsa yang dirahmati Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Dan 4 komitmen doa, marilah kita mengawali perjalanan kita di tahun 2023 dengan semangat untuk berdoa bagi kesan kita, berdoa bagi pekerjaan kita, berdoa bagi panggilan kita, dan berdoa bagi NKRI Harmati. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.